Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andri Kristum Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 1 Maret 2025. Teman-teman, selamat datang di bulan Maret ya. Selamat juga untuk teman-teman yang mulai menjalankan ibadah puasa di hari ini. Jadi semoga lancar ya. Kita akan mengulas gimana kondisi dari market dan seperti apa prospeknya pergerakan di bulan Maret ini, teman-teman. Jadi hal yang cukup lucu ya, kita lihat di banyak sekali postingan, contohnya kayak Murad, 2 kali sudah memprediksi all time high in January and all time high in February dan ternyata zonk, semuanya zonk. Dan sekarang apakah Maret akan ada prediksi all time high kembali? Teman-teman, kita akan mulai pembahasannya karena kemarin ada berita-berita yang cukup penting dari makroekonomi, jadi kita akan coba untuk lihat terlebih dahulu ya. Kemarin kita dapat rilis data yang cukup penting, di mana ada rilis data terkait dengan PCE, inflation ya. Kalau kita perhatikan dari data kemarin secara year on year, inflasi mengalami penurunan dari 2,6% menjadi 2,5%, which is ini merupakan sebuah sinyal yang sangat bagus. Sementara dari core PCE index year on year itu dari 2,9% turun menjadi 2,6%. Kita ikuti nih berita-berita dari makroekonomi, dilihat dari beberapa narasi penting yang dibangun seperti apa, dan kalau kita melihat memang cenderung efisiensi adalah menjadi katalis dari Donald Trump ya di awal pemerintahannya mulai sejak Januari, Februari dan sekarang terus melakukan pengetatan guna untuk menurunkan biaya anggaran gitu. Dan ini tentu saja adalah sebuah proses yang harus dilalui oleh pasar, di mana pasar merespon negatif impact dari kondisi banyak pengangguran yang diciptakan terkait dengan kebijakan yang dilakukan oleh Donald Trump tersebut. Dan pengangguran itu punya peran yang sangat signifikan untuk menekan inflasi. Apalagi kebijakan pajak yang diperketat ini juga menyebabkan ekspor udah mulai berkurang, teman-teman. Ekspor, import di berbagai macam negara itu cenderung menurun. Impact-nya adalah fokus dari ekonomi sekarang hanya berada di negara saja. Jadi di lokal trade saja, teman-teman. Untuk international trade-nya cenderung agak menurun gitu. Dan ini kedepannya masih akan terus dijalankan dan akan terus memberikan impact yang ketat terhadap perekonomian gitu. The Fed juga ketat dalam hal suku bunga ya, tidak mau terlalu longgar karena khawatir inflasi akan terus mengalami kenaikan. Tapi kalau kita lihat dari data PCE kemarin ini bagus, teman-teman. Ini bagus, kita mengarah kepada penurunan inflasi. Semoga sih dengan ini kedepannya The Fed tidak akan kembali memberikan nada hawkish ya terkait dengan memperpanjang pengetatan dari suku bunga. Itu. Hari ini hari Sabtu, kita tidak akan terlalu mendapatkan sentimen data apa-apa, market juga akan mulai libur di weekend ini. Jadi mungkin teman-teman yang trading di market mungkin udah cukup common ya terkait dengan weekend. Biasanya memang volume perdagangan cenderung mengalami penurunan. Dan hari ini pun juga kemungkinan masih akan volatil ya, dan sampai hari Minggu besok kita akan terus mengalami penurunan yang lumayan konsisten sampai nanti pembukaan di hari Senin kembali. Hari ini kita juga akan dapat closing monthly time frame, dan kalau kita review sebentar, kita review sebentar kondisi dari market Bitcoin di monthly time frame. Kita udah create satu candle merah yang panjang, yang which is ini adalah sinyal negatif ya untuk market. Saat ini kita tinggal nunggu closing aja untuk Bitcoin di level berapa. Ya udah hampir pasti sih Bitcoin akan closing di kisaran di bawah 90.000, yang berarti kita mengarah kepada fase penurunan gitu. Bulan Maret nampaknya akan sedikit sedikit sulit untuk diprediksi. Kenapa? Karena kemungkinan akan ada retracement dulu di bulan Maret. Kalau saya perhatikan, jika Bitcoin closingnya itu di
di range 80.000, maka akan ada opportunity di bulan Maret. Mungkin saja kita akan mengalami kenaikan tipis, tidak sampai 92 ribuan gitu. Jadi akan ada potensi recover lah secara jangka pendek setelah kita mendapatkan sell off di akhir bulan Februari ini gitu. Jadi ya kita akan coba untuk lihat beberapa data penting lainnya ya. Untuk market, altcoin dan juga, Bitcoin sendiri pelan-pelan udah mulai recover, beberapa udah mulai pulih ketika pergerakan Bitcoin, semalam itu sempat menyentuh 80.000, ternyata marketnya udah bisa recover dengan, lumayan lah, ya meskipun nggak bagus-bagus amat. Dilihat dari Fear and Greed Index, kita dalam posisi extreme fear, di mana kemarin ada di poin 10 dan sekarang ada di poin 16, menunjukkan bahwa market saat ini dengan penuh ketakutan ya, gitu. Adanya aliran dana yang keluar dari banyak produk ETF, ini juga menimbulkan impact terkait dengan kepanikan lanjutan dari para retail. Oke, teman-teman, ada informasi terbaru datang dari Get.io ya. Ada trading competition untuk market spot. Ini akan berakhir di tanggal 9 Maret nanti. Jadi, ini kompetisi hanya untuk koin-koin di ekosistem Tron. Kayak BTT, Sun, JST, NFT, Win, TRX, dan ya itu. Teman-teman bisa ikutin trading kompetisi ini dengan join di berbagai macam grup ya. Bisa bikin grup baru, bisa juga join gitu. Nanti teman-teman tinggal memperdagangkan token-token tersebut. Dan hadiah yang dibagikan itu berdasarkan tingkat volume trading, bukan tim ya, bukan per tim, tapi ini dari individual aja gitu. Jadi yang bisa mencapai 100 pengguna tertinggi dengan volume trading minimal $200, itu akan berpeluang mendapatkan prize pool sampai 10.000 US dollar. Untuk pengguna baru juga bisa dapetin sampai 20.000 US dollar. Ini cukup besar sih hadiah bonus untuk pengguna barunya. Jadi buat teman-teman yang belum punya Get.io bisa daftar ya. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Oke, bulan Februari ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Alih-alih hijau, justru bulan Februari kita banyak minus 17%. Ini minus terbesar kedua setelah yang paling besar itu ada di 2014, di mana pergerakan Bitcoin cenderung minus ya. Gimana nih bulan Maret ya? Kalau kita lihat dari rekor Maret sih sebenarnya nggak bagus-bagus banget ya, 50-50 lah antara positif dan negatifnya, dan saya rasa kita akan melihat gimana market merespon. Teman-teman, bulan Maret akan cukup misterius ya. Kalau saya sih berharap marketnya bisa pulih, bisa recover dulu di bulan Maret. Kemudian beberapa hari lalu kita dapat data juga terkait dengan GDP Amerika Serikat. Dilihat dari kondisi sekarang, memang sejak kuartal kedua 2024, GDP Amerika Serikat sudah mengalami penurunan. Ya kan, kuartal kedua, 3, dan juga 4 terus mengalami kemerosotan, dan di bulan Maret ini akan sangat menarik untuk kita perhatikan, apalagi melihat kebijakan Donald Trump yang sangat ketat dan agresif. Apakah ini akan membuat GDP Amerika Serikat turun? Kalau iya, ekspektasi kita adalah dolar. Dolar harus turun. Kenapa? Karena kalau dolarnya meningkat, maka ini bisa menjadi sebuah sentimen yang sangat negatif untuk pasar. So far sih sekarang dolar lagi konsolidasi dan belum juga memberikan sinyal penurunan yang terlalu kentara. Jadi masih sangat-sangat ambigu, masih sangat-sangat sulit gitu. Di kala penurunan kemarin, di mana market turun sampai 79 ribuan, Michael Saylor mengatakan bahwa jual ginjalmu, tapi tetap hold Bitcoin. Dan ini pernyataan yang sangat kontroversial. Teman-teman, ini disclaimer, saya tidak mengajak orang-orang untuk menjual ginjal ya. Seperti apa yang dikatakan oleh Michael Saylor. Tapi ini bisa jadi adalah sebuah bahasa kiasan. Maksudnya adalah kalian bisa jual apapun. Teman-teman, jual apapun, tapi jangan jual Bitcoin kalian. Kurang lebih seperti itu mungkin maknanya. Gitu. Jadi pernyataan yang kontroversial ini tentu saja mendapatkan banyak sekali respon ya dari pasar. Di mana viewersnya tuh sampai 5,9 juta postingan kemarin. Ini benar-benar kontroversial, dan saya rasa ya kita tahu banyak orang-orang yang memang masih menahan posisi mereka. Beberapa juga mungkin sudah ada yang keluar, tapi yang pasti kalau Bitcoin sendiri
Ya, secara jangka panjang kita masih akan percaya diri kalau Bitcoin akan mengalami kenaikan. Tapi untuk altcoin, nah ini banyak juga yang mengatakan wah bulan Maret atau kedepannya kita masih akan create new all time high. Semua balik lagi sih sama apa namanya, sama yang namanya money supply. Ya kita lihat money supply itu sudah turun parah. Kemudian dari Fed balance sheet juga teman-teman itu juga sudah mengalami penurunan yang cukup konsisten. Jadi kalau kalian perhatikan duit beredar dari The Fed ini terus mengalami penurunan. Makin ketat likuidasi ya, makin atau likuiditas semakin ketat, maka harga dari banyak aset itu juga akan semakin turun gitu. Jadi memang untuk menaikkan harga dari aset-aset kelas itu harus butuh uang. Kalau jumlah uangnya makin lama makin dikit ya aset-aset itu juga akan turun secara secara jangka jangka panjang, jangka menengah seperti itu. Dan kalau kita lihat dari Fed balance sheet memang ini jelas mengalami penurunan dan masih akan terus dibikin turun gitu. Makanya ya ini adalah data yang sangat penting sih. Ketika kemarin COVID 2020 ya, Amerika Serikat itu kan banyak cetak duit ya, cetak duit terus, banyak perbankan yang kolaps karena banyak orang yang panik tarik uangnya dari bank. Di tahun 2021 sampai 2022 pemerintah Amerika Serikat terus cetak duit, memberikan stimulus. Nah, sekarang di masa pemerintahan Donald Trump pengetatan dilakukan karena pertama inflasi sudah berhasil ditekan oleh The Fed. Kemudian juga di pemerintahan Donald Trump ini dia melihat ini udah terlalu banyak utang nih, Amerika Serikat nggak bisa ngutang banyak karena nanti bisa bangkrut gitu ya. Jadi ditunjuklah si Elon Musk sebagai apa namanya pimpinan dari departemen untuk melakukan efisiensi pada anggaran belanja Amerika Serikat. Ya kebijakannya seperti sekarang ini sangat ketat sehingga menurunkan jumlah dari uang beredar saat ini di mana banyak pengangguran, banyak anggaran-anggaran negara yang dipangkas untuk melakukan efisiensi, kemudian pengetatan juga sama tarif import ya kan dari Kanada, dari Meksiko, dari Cina, bahkan ke Uni Eropa itu diperketat sama Donald Trump sehingga ini akan terus bikin market ya tertekan semakin lamanya gitu. Jadi kalau untuk ekspektasi bull run sih saya rasa, nggak cukup connect ya dengan data yang ada gitu. Jadi menurut saya belum memungkinkan kalau kita mau bicara bull run di tahun ini. Ya mungkin tahun depan ya kita nggak tahu lah. Kita lihatlah gimana progres daripada Donald Trump ini. Sebab kalau progresnya cukup ekstrim, cukup masif, atau cukup cepat memberikan impact penurunan, ya itu bisa saja market akan recover lebih cepat gitu. Tapi kalau prosesnya ternyata lama, ya kita akan puasa cukup lama untuk melihat all time high baru. Lalu dilihat dari CoinGlass juga kemarin memberikan data terkait dengan yang kena liquid. Ya kemarin jumlahnya lumayan banyak tuh karena market nggak expect menurut saya Bitcoin bisa turun sampai 80.000. Ya, saya rasa juga pasti Bitcoin paling di 86.000, 85.000 ya masih oke lah. Ternyata lebih dalam dari itu, teman-teman. Dan total sekitar 1 miliar US dollar kemarin udah lenyap di pasar. Jadi benar-benar bearish untuk Bitcoin. Itu dari produk ETF, spot, Ethereum, dan juga Bitcoin sama-sama mengalami outflow lanjutan yang sudah terjadi dalam beberapa hari terakhir. Udah semingguan lah gitu. Jadi sentimennya masih cenderung negatif. Oke, kemarin kita juga dapat berita nih terkait dengan pergerakan dari whales yang menjual sekitar 14.000 Ethereum melalui Wintermute OTC gitu. Jadi penjualan ini merupakan penjualan yang dilakukan oleh eh, whales purba ya. Maksudnya orang-orang yang sudah simpan Bitcoinnya cukup lama sejak 2016 kemarin melakukan penjualan gitu. Tercatat dan ini tentu saja merupakan sebuah indikasi bahwa udah banyak yang mulai keluar dari Ethereum. Saya rasa juga Ethereum belakangan ini agak sulit mempertahankan kepercayaan dari investor mereka gitu. Jadi sangat-sangat wajar. Daily Active Wallet di jaringan virtual, ya by the way virtual ini adalah project AI agent virtual protocol itu terus mengalami penurunan sejak kapan nih? Sejak Januari
Sampai dengan saat ini volumenya terus mengalami penurunan. Ini adalah berita yang bagus atau negatif? Menurut saya ini berita yang bagus. Berita yang bagus untuk altcoin. AI agent adalah salah satu penyumbang koin berbasiskan dengan AI yang sangat-sangat banyak di market. Jadi kan AI agent tuh nggak cuma virtual ya, tapi ada banyak sekali project yang lain. Nah, kehadiran AI agent ini bikin project-project kripto makin lama makin cepat diproduksi. Impact-nya apa? Impact-nya adalah pasar bingung mau naikin altcoin yang mana. Karena saking banyaknya pilihan. Dari sebelumnya ribuan menjadi jutaan. Pusing market maker. Ya, dan ya ini sekarang udah mulai mengalami penurunan jumlahnya. Semoga sih akan ada seleksi dari market ya. Semoga banyak project-project AI agent yang nggak jelas ke depannya akan dikeluarkan dari exchange. Itu bakalan sangat-sangat membantu terciptanya altcoin season. CME Group kemarin launching untuk Solana Futures, ya mengumumkan akan launching Solana Futures ETF ya, ini di 17 Maret nanti gitu. Jadi ini merupakan sebuah berita yang bagus di mana memang yang namanya produk Solana Futures ini punya leverage. Jadi dia mirip kayak ya trading di market futures, teman-teman. Dan ini tentu saja akan bikin impact yang bagus untuk demand dari Solana. Gitu. Meskipun tidak akan selalu berarti akumulasi, tapi akan lebih banyak pilihan juga untuk para trader. Kemudian SEC belakangan juga banyak sekali menutup kasusnya ya dengan beberapa perusahaan kripto, project kripto, bahkan exchange. Kayak kemarin lanjutannya adalah berita dari SEC yang menyudahi kasus terkait dengan Coinbase. Lalu ada juga Demokrat DPR mengusulkan rancangan undang-undang melarang meme coin untuk presiden dan aparatur negara. Gitu. Jadi dilarang nih untuk trading, mempromosikan ataupun juga mendukung proyek-proyek yang berbasiskan dengan meme token. Ini untuk orang-orang yang ada di pemerintahan. SEC juga dikabarkan mengatakan bahwa generally meme coin itu bukan sekuritas. Jadi ini juga sebuah konfirmasi nih, teman-teman. Karena ketika pemerintahan dari Gary Gensler yang dulu ya di SEC itu mengklaim banyak sekali altcoin sebagai sekuritas dan itu cenderung negatif lah. Sekarang udah mulai disudahi kasus-kasusnya dan semoga sih ini bisa menjadi sebuah momentum yang baik. Itu aja sih untuk berita dan juga narasi pada market kripto. Sekarang saya melihat pergerakan Bitcoin udah mulai masuk ke fase perbaikan after crash yang terjadi di perdagangan kemarin dan minggu ini negatif untuk market ya. Jadi sekarang kita fokus kepada pemulihan. Kalian bisa melihat in the long run pergerakan dari Bitcoin ini masih under pressure, teman-teman, masih under pressure. Saya melihat bahwa di fase cycle penurunan kali ini kita ada opportunity nih turun sampai kisaran 70 ribuan. Ya, tapi untuk turun ke sana pasti nggak akan langsung drop. Ya, pasti akan ada ya habis turun ada retracement ya naik sedikit and then kemungkinan bakalan balik turun balik gitu. Jadi kalau kita lihat dari pergerakan saat ini kita sudah berada di kisaran 83.000 di weekly time frame. Secara tren saya expect terjadi pergerakan naik seperti ini and then dia turun balik. Ya, ekspektasi saya sih retracement-nya itu nggak akan sampai di atas 92.000 gitu. Jadi kalau pergerakan Bitcoin hari ini sudah di 84.000, maybe dia masih punya opportunity naik sampai 90 ribuan atau 89 ribuan something. Ya, before nanti akan berpeluang ada selling pressure berikutnya. Double top sudah terkonfirmasi, sudah tercapai targetnya di 80.000. Jadi buat yang suka nge-short, mungkin nggak akan gampang lagi buat kalian dapetin profit. Mungkin akan lebih challenging karena akan ada fluktuasi market yang berpotensi rally jangka pendek dan juga mungkin akan turun balik gitu. Jadi dari saya sih gitu nggak akan gampang lagi buat nge-short ya. Jadi yang udah pasang short selling kemarin, yang udah sempat cuan, udah mulai bisa profit taking ya. Apalagi nanti kalau ada tekanan-tekanan jual jangka pendek, nah itu jual aja teman-teman.
Dilihat dari volume perdagangan kemarin lumayan tinggi, menunjukkan ada proses akumulasi yang terjadi di kisaran range 84.500 sampai dengan 80 ribuan. Ini menunjukkan bahwa buyer udah mulai beli ya, buyer udah mulai beli dan kemungkinan akan ada retracement sedikit untuk jangka pendek. Dilihat dari 4 jam, pergerakan Bitcoin juga sudah mulai menunjukkan ada indikasi pembalikan arah. Ini ada candle yang lumayan bagus ya, ada candle kembar. Setelah candle merah, kita ada satu create candle hijau, lumayan bagus direspon dengan 2 candle hijau berikutnya. Jadi cycle kali ini kemungkinan akan seperti ini. Kalau seandainya ada koreksi ya, market akan create yang namanya higher low, higher high yang baru secara jangka pendek gitu. Jadi ini adalah skenario yang berpotensi terjadi pada market. Secara saya ini bisa teman-teman lihat sebagai opportunity untuk teman-teman mulai melakukan analisa lebih lanjut karena market akan kemungkinan challenging di weekend dan minggu-minggu ke depan setelah closing monthly time frame hari ini gitu. Bitcoin dominance masih kuat teman-teman. Jadi untuk altcoin mungkin hanya beberapa yang akan mendapatkan kenaikan. Solana akan ada unlock ya di 1 Maret. Hari ini berarti akan ada unlock. Waspada dengan sell off. Kalaupun ternyata dari beberapa hari terakhir ini memang sudah sell off, ya mungkin ketika fase unlock dari Solana ini, ketika FTX mulai melelang Solananya, ya bisa jadi akan positif untuk Solana. Boleh dipantau Solana. Litecoin saya perhatikan dalam beberapa hari terakhir itu sangat kuat. Dikala banyak sekali altcoin yang mengalami drop, ya kita lihat si LTC atau Litecoin ini cenderung lebih strong, lebih kuat lah. Dia nggak terlalu mendapatkan dump dari market dan ini merupakan sinyal yang positif sih untuk Litecoin. Sementara dari koin-koin yang lain ini udah parah banget. Pin Network udah mulai koreksi ya, jangan dikejar. Kemarin saya sudah info buat DP juga di Pin Network. Solana overall oke, boleh dipantau. Litecoin juga bisa dipantau. Kalau XRP ini masih menuju area support kuat di kisaran 1,8 $1,8 sampai $1,7 gitu. Jadi untuk saat ini saya masih melihat XRP masih ada peluang buat turun. Itu sih dari saya sendiri ya. Semoga videonya bisa bermanfaat teman-teman. Ya kondisi market memang tidak baik-baik saja untuk saat ini. Mungkin ini akan menjadi fase yang sulit untuk teman-teman, terutama yang memang sudah cukup loss ya di pasar kripto. Tapi kita percaya bahwa yang namanya recover portfolio itu ada banyak cara. Mungkin itu buat garap airdrop. Itu memang sekarang lagi susah juga airdrop ya. Menurut saya banyak yang nggak landing akhirnya. Terus juga dari trading di market futures bisa kalian manfaatkan. Karena trading di futures bisa dua arah. Tapi yang penting adalah jaga money management kalian. Jangan terlalu agresif seperti itu ya. Gunakan money management, jangan all in. Kemudian untuk beberapa kripto mungkin akan ada yang recover. Terutama kripto-kripto market cap kecil. Di top gainer banyak exchange yang kalian pakai itu pasti teman-teman lihat ada banyak koin-koin yang ngepump lumayan signifikan. Nah itu bisa menjadi salah satu indikasi kalau market hanya akan bisa naikin koin-koin dengan market cap kecil gitu. Jadi ya karena lebih sedikit dana yang dibutuhkan buat naikin koin-koin seperti itu. Jadi itu adalah kesempatan kalian juga untuk mencari profit di sana. Jadi gitu aja paling buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman kita punya komunitas diskusi di Telegram. Buat kalian yang punya akun Telegram, ya bisa join ya. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Jadi selamat berpuasa buat kalian. Sahur. Oke gitu aja dan akhir kata si Andre. Makasih.